Hello students, good morning everybody. I hope and I wish you are all in a good health. Today we are going to study about present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense is used to tell or to describe something that is happening while we are speaking. Artinya, pekerjaan atau kejadian yang sedang terjadi pada saat kita sedang berbicara. Jadi biasa keterangan waktunya itu adalah now atau at this moment atau in this time, ya. Nah, jadi kita menggunakan present continuous ini untuk kejadian atau pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat kita sedang berbicara. Nah, anak-anak udah mengerti ya? Kalian sudah pernah belajar ini di kelas 7. Nah, bentuk daripada present continuous ini khas ya. Ada memakai to be, is, am, dan are. Dan kemudian kata kerjanya semua pakai ing. Verb one ditambah dengan ing. Misalnya study menjadi studying, read menjadi reading. Nah, kemudian cara menggunakan to be harus sesuai dengan subjek. Subjeknya si pelaku. Kapan kita menggunakan am, kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan are. Saya rasa kalian sudah mahir semua. I am, she, he, it. Menggunakan to be is. You, we, they. Menggunakan to be are. Nah, jadi tadi seperti kalimat contoh present continuous. We are studying English now. Can you get it? Are you listening to me? Of course, and I hope so, ya. Nah, itu tadi disebut kalimat apa? We are studying English. Itu adalah bentuk kalimat positif. Nah, bolehkah kita membuat kalimat itu menjadi negatif? Tentu saja boleh. Dan gampang, mudah, hanya tinggal menambahkan not pada to be-nya. I'm studying English. I'm not studying Mandarin. I'm not. Tinggal ditambahkan not pada to be. Nah, kalau misalnya subjeknya they are playing football. Kalau mereka tidak, they are not playing football. They are playing basketball, maybe. Itulah kalimat positif dan negatif. Ingat, tinggal menambahkan kata not pada to be. Nggak ada perubahan lainnya ya. Dan kalimat interrogatif. Kalimat tanya. Kalimat tanya yang jawabannya adalah yes atau no. Nah, bagaimana bentuknya? Mudah juga. Pindahkan to be di depan subjek. To be-nya di depan subjek. Kalau tadi she is menjadi is she. Nah, kalau kalimat positif misalnya, she is reading a comic. She is reading a comic. Is she reading a newspaper? No, she is not. She is reading a comic. Cukup jelas? Baik. Jadi tadi ada kita menggunakan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, interrogatif tadi itu yang kita bicarakan adalah yang jawabannya yes no. Biasa disebut orang yes no question. Ada lagi yang lain interrogatifnya? Pasti ada ya anak-anak ya. Kalimat interrogatif yang menggunakan kata tanya. Kata tanya itu seperti apa? Misalnya what, where, when, dan sebagainya. Di dalam bahasa sehari-hari pun itu kita sering menggunakan.
Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, lagi ngapain? Mengerti? Lagi ngapain? Itu bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Nah, di dalam bahasa Inggris ini boleh kita gunakan dengan what are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu atau kalian lakukan? Oh, I'm teaching my student. Saya sedang mengajar anak-anak saya. I'm not teaching my friends. I'm teaching my student. Itu kata tanya dengan what. Nah, kemudian yang paling sering lagi, mau kemana? Ketemu di jalanan misalnya. Saya bertemu misalnya dengan siswa saya, misalnya si Bagas, Jaswin, atau siapalah di antara kalian ya. Hai, selamat siang. Mau kemana? Pernah nggak menggunakan kalimat tanya seperti itu? Nah, di dalam bahasa Inggris itu kita gunakan present continuous tense. Where are you going? Mau kemana? Karena kamu sedang melihat dia berjalan, sedang dilaksanakan, kegiatan itu sedang terjadi. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, iya. Where are you going? Nah, misalnya saya rupanya mau pergi ke kantor pos. Oh, I'm going to the post office. And you? Where are you going to? Dan kau mau kemana? Nah, jawablah sendiri kau mau kemana dengan menggunakan I, to be-nya am, kata kerjanya ditambah dengan ing, oke? Nah, kalau dia ada objeknya atau keterangannya boleh ditambahkan. Reading novel, reading newspaper, studying English, listening to my teacher. Itu adalah objeknya. Baiklah anak-anak, saya kira cukup jelas. Nanti kalian boleh buka buku Mandiri kita. We are lucky to get Mandiri book, I think. We can find there the definition or the use. Apa gunanya present continuous tense? What is the form? Bagaimana bentuknya present continuous tense? Nampak di buku kalian? Nah, siapkanlah bukunya ya. Nah, kemudian untuk melanjutkan pengetahuan kalian dengan present continuous, nanti bisa kalian kerjakan dari buku Mandiri latihan di halaman 46 praktis 1. Gampang aja ya. Kalau kalian sedang ada di depan kalian buku Mandiri, tugasnya gampang. Jangan sampai ada yang tidak mengirimkan tugasnya. Di mana tugasnya dikirim? Biasanya kemana anak-anak? Ke GC atau Google Classroom ya. Okay, my dear students, that's all for today. We are going to meet next week and the next lesson. Okay? Keep healthy and stay happy. See you next week. Bye-bye.